Waktu kemarin ini kita bahas iPhone 8, ternyata banyak banget dari kalian yang komen dan request untuk kita bikin video apa kabar iPhone 7 Plus. Dan setelah gue nyari cukup susah di toko online, akhirnya dapet di harga 3,3 jutaan X iBox. Pertanyaannya sekarang, apa kabar mantan flagship 5 tahun yang lalu dari Apple ini? Apakah masih layak dibeli? Well, seperti biasa gue mau kasih tahu 6 hal kenapa HP ini masih layak dibeli, beserta 6 hal yang harus kalian antisipasi sebelum membeli HP yang satu ini. So guys, welcome back to Up To Date IDN Channel. Nama gue Greg dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Keuntungan suatu device yang membawa embel-embel plus memang semua yang dikasih tuh serba ekstra, termasuk ekstra layarnya yang lebih besar sebesar 5,5 inch atau ini lebih besar 0,8 inch ketimbang versi non plus. Jadi konten yang ditampilin tentu bisa lebih banyak dan bahkan untuk versi plusnya ketika kalian mau rubah posisi rotate ke landscape, home screen-nya bisa ngikut. Keren. Lanjut dalam segi desain, emang ini jadul banget, nggak kayak tahun 2021 lah. Kalau kalian lihat bezel atas, bawahnya tuh super tebal. Tapi dalam segi screen experience masih bagus. Ya karena sudah menggunakan retina display atau resolusi 1080x1920 dengan panel IPS LCD yang oke, tajam, walaupun tidak se-vivid dan se-vibrant kayak panel OLED. Tapi dalam segi brightness masih ngangkat karena support di 625 nits maximal brightness-nya. Dan ada hal yang gue suka di bagian layar HP ini. Pertama, sensor 3D Touch. Jadi, layarnya itu bisa baca tekanan jari kita untuk menampilkan shortcut. Gak kayak haptic touch yang gak bisa baca tekanan jari. Kamera belakang di HP ini membawa setup dual kamera. Untuk primary lens menggunakan resolusi 12 megapiksel bukaan cahaya f1.8 dan 12 megapiksel telephoto lens. Jadi untuk pertama kalinya ada iPhone yang kamera belakangnya punya dual lensa plus bisa mengaktifkan fitur portrait mode untuk menghasilkan background yang ngeblur. Memang sih fitur portrait mode-nya tuh agak susah. Pertama, jaraknya mesti agak jauh dulu untuk detect ada objek karena menggunakan lensa telephoto. Dan kedua, cahayanya harus cukup karena sekarang ini lensa atau bukaan cahaya di lensa telephoto itu f2.8, jadi cahaya yang ditangkap tuh kurang banget. Make sure cahaya harus cukup dan jaraknya tuh harus pas biar bisa detect ada objek, maka hasil bisa optimal. Lanjut, dalam segi hasil foto di kondisi daylight ketika foto pemandangan, menurut gua ya ini bagus-bagus aja. Memang kalau kita ngomongin segi detail masih kalah sama HP-HP Android zaman sekarang, tapi overall kelihatan natural, warnanya itu tidak ada yang berlebihan dirubah-rubah, as in saturationnya bagus, kontrasnya bagus, highlightnya bagus, dynamic range-nya bagus, walaupun sekarang ini ketika mau diaktifkan fitur HDR, wah agak struggling sih, beberapa hasil foto tuh kurang bagus aja, tapi ya terlihat natural. Dan satu yang bikin iPhone menang, perekaman videonya udah support 4K 30 fps termasuk HP yang satu ini, dan hasilnya itu stabil karena tersedia optic image stabilization. Dan kalau kalian mau record di Instagram langsung untuk Instastory, nggak akan patah-patah. Gila nih, HP 5 tahun aja lancar, apa kabar Android? Nggak ada yang bercanda. HP ini udah dapat 5 kali major software update. Ya dari pas pertama kali diperkenalkan run di iOS 10, sekarang udah run di iOS 15.1. Walaupun sekarang ini gue belum mau update ke iOS 15.1 takut baterai boros karena pengalaman di iPhone 12 mini kemarin. Jadi di iOS 14 aja. Kalau kita ngomongin dalam segi upgrade ke depannya, mungkin gue perkirakan HP ini bisa terima 1 kali software update lagi ke iOS 16. Tapi ada kemungkinan juga ya iOS 15 terakhir di HP ini. Yang nggak ada yang tahu lah ya kecuali Apple sendiri. Kalaupun emang iOS 15 adalah iOS terakhir di HP ini, menurut gua udah mantap sih. Tetap fiturnya banyak, easy to use, apalagi kalau kalian mau nyoba ekosistemnya Apple, itu beneran mantap.
airdrop, dan kalau misalkan kita ngomongin security, privacy, ini paling aman. Walaupun bukan berarti nggak bisa dijebolin ya security-nya. Karena iPhone ini keluar 5 tahun yang lalu, jadi tentu masih tersedia tombol home button. Ya, belum menggunakan full screen atau full gesture kayak iPhone X ke atas. Tapi yang bikin gue senang, tombol home buttonnya itu tidak menggunakan konvensional yang gampang jebol, ambles kayak di iPhone 6 sebelumnya. Sekarang mereka menggunakan kombinasi 3D touch home button plus Taptic Engine yang ketika kalian mau coba tekan-tekan itu memberikan feel seolah-olah kalian tekan tombol asli. Padahal ini kalian tekan kaca keras doang. Keren sih, bahkan kalian bisa adjust 3 kali tingkat vibration biar makin berasa tekan tombol home button. Dan tentu, di tombol home buttonnya masih terintegrasi sensor sidik jari atau Touch ID 2.0 dengan performa unlock yang cepat plus reliable ketika kalian mau unlock menggunakan masker. Build quality iPhone ini tuh masih sangat solid dan berasa mahal. Ya secara ini iPhone bro. Memang back covernya bukan menggunakan kaca kayak di iPhone 8 series, masih menggunakan aluminium alloy di keseluruhan back cover sampai ke bagian frame. Tapi somehow dengan finishing warna yang diberikan Apple tuh terlihat keren dan simple ganteng aja. Jujur ini pertama kalinya gue ngeliat warna rose gold di iPhone 7 series. Terlihat keren dan gue harus bilang ini gak harus cewek yang pilih warna ini. Seringkali terlihat warna gold, jadi yang gak kecewe-cewean lah. Kalau misalkan kalian mau pakai casing juga kelar, warna bukan masalah lagi. Dan ini pertama kalinya gue pegang atau gunain sebagai daily driver versi plus. Biasanya gue pilih selalu versi non plus karena gue lebih senang iPhone dengan ukuran kecil atau compact kalau tersedia 2 ukuran. Kalau misalkan cuma tersedia 1 ukuran, ya mau nggak mau harus dipakai lah ya. Jadi menurut gue ini tuh besar banget, apalagi dengan body ratio 16:9 berasa kurang kurang compact aja karena ini lebar ke samping dan panjang ke atas juga. Tapi kalau misalkan kalian demen HP besar, ya nggak masalah sih, fine-fine aja. Dan by the way, fitur IP67 water and dust resistant juga tersedia di HP ini. Jadi kalau misalkan nggak sengaja kecemplung di kedalaman air 1 meter, terus misalkan kena cipratan air nggak sengaja, ya akan aman-aman aja sih. Tapi saran gue jangan dilakukan secara sengaja karena bagaimanapun juga elektronik gampang rusak dengan air. Hanya rusaknya tuh lebih lama aja dengan fitur IP rating. Ada 2 fitur yang bisa bikin HP ini tuh makin ngikutin zaman. Pertama di bagian speaker. Ya, karena untuk pertama kalinya Apple bisa menaruh fitur stereo speaker atau ada 2 speaker dalam satu HP ini. Posisi pertama ada di bagian earpiece dan satu lagi ada di bagian bawah kanan yang tentu menghadap ke bawah. Overall untuk tingkat suaranya menurut gua balance, vokal, clarity, treble, bassnya tidak ada yang overpowered satu sama lain seperti ciri khas Apple. Kecuali dalam segi tingkat volume suara memang masih kalah kencang ketimbang HP-HP zaman sekarang, tapi at least udah immersive. Berikut sound quality-nya, make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kualitas gambaran dari HP ini. Langsung go play. Ya, kayak gitu. Dan untuk fitur kedua, NFC-nya sudah di-enabled untuk third party apps. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecek saldo, sampai top up saldo e-money bisa langsung dari HP ini update-nya tanpa harus ke gerai offline manapun. Oke guys, jadi itu dia 6 hal yang bikin iPhone 7 Plus itu masih layak untuk dibeli. Ya seperti yang bisa kalian lihat tadi, masih banyak banget. Tapi sebelum kalian buru-buru beli HP ini, make sure nonton sampai habis dulu karena gue akan kasih tahu 6 hal yang harus kalian antisipasi sebelum membeli iPhone 7 Plus. Let's go! iPhone 7 series menggunakan Apple A10 Fusion chip dengan ukuran sistem fabrikasi 16 nanometer dan untuk Antutu bisa hit di angka 298 ribuan yang sangat tinggi untuk sebuah HP keluaran 5 tahun yang lalu. Apalagi dalam segi RAM untuk versi Plus punya 1 GB lebih besar. Jadi total HP ini punya RAM sebesar 3 GB. Tapi kenapa dimasukin kekurangan bang?
Karena gini, simple aja. Setiap tahun atau bahkan setiap bulannya ada game baru di mana mereka pastinya menggunakan engine baru yang membutuhkan performa lebih ngebut dari suatu chipset. Ya sekarang ini kalau mau dipakai 1 tahun mendatang masih aman. Gue main Mobile Legends bisa di settingan grafik ultra tertinggi, semuanya playable. Bahkan untuk game PUBG walaupun belum kebuka smooth ekstrim masih di balance ultra, tapi performanya bagus. Cuma itu kalau mau dipakai 2 tahun mendatang rasanya menurut gue agak kurang kenceng aja. Daripada kalian kecewa mending gue antisipasi sekarang kan. Dan dalam segi suhu memang sih ini cukup cepat panas. Ada 2 hal yang disayangkan tidak hadir di HP ini di bagian charging. Pertama masih bisa dimengerti sih, yaitu absennya fitur wireless charging. Jadi kalau misalkan kalian mau nge-charge tanpa kabel atau non-kabel, ya nggak bisa. Masih bisa diakalin dengan alternatif membeli wireless charging receiver. Tapi yang kedua ini nggak bisa diakalin sama sekali. Di tengah HP-HP Android yang harga 2 jutaan aja bisa nge-charge ngebut, HP ini cuma support di 10 watt aja. Kalau misalkan kalian mau paksain pakai brick charger 20 watt, 30 watt, 40 watt gak bakal support karena maxnya cuma support di 10 watt aja. Jadi pengisian daya ulang dari angka 5-100% bisa makan waktu 2 jam sih kalau kalian nyalain fitur optimize charging. Kalau misalkan nggak nyalain fitur optimize charging, ya 1 jam 50 menitan sih. Masih takes time. Pokoknya untuk nge-charge sayang banget kurang ngebut. Dan untuk port charger tentu masih menggunakan lighting ya. Nah sekarang gue balik lagi bahas hasil foto tapi dalam segi kondisi low light. Ekspektasi kalian tuh harus disesuaikan karena HP ini keluar 5 tahun yang lalu. Jadi belum tersedia night mode atau fitur night mode kayak di iPhone 11, 12, dan 13. Jadi untuk hasil foto di keadaan kondisi cahaya yang kurang, detailnya ya nggak bisa expect yang tajam-tajam amat, cahaya yang terang-terang amat. Walaupun sekarang itu hasil fotonya juga nggak jelek-jelek amat sih. Detail masih kelihatan, minimal ada bentuk objeknya, cahaya yang ditangkap masih kelihatan terang, noise dan grain nggak gitu berasa. Kalau misalkan nggak di zoom, ya aman-aman aja. Tapi intinya tadi yang nggak ada night mode aja sih. HP ini memang sudah menggunakan sistem stereo speaker, tapi buat kalian yang suka denger lagu, nonton, main game menggunakan headset ataupun earphone kabel, sayang banget karena untuk pertama kalinya Apple menghilangkan port jack 3.5 di iPhone. Ya, iPhone ini adalah iPhone yang mencetak sejarah karena port jack 3.5 hilang. Sedih banget sih, sekarang ini alternatifnya kalian harus beli adapter lightning to port jack 3.5 atau pindah ke dunia wireless kalian. Walaupun memang wirelessnya itu gue lebih recommended AirPods karena latensinya rendah untuk di iPhone. Storage. Ketika kita udah ngomongin iPhone, kapasitas internal memorinya itu memang nggak bisa di-upgrade lagi menggunakan microSD secara nggak ada slotnya. Apalagi untuk varian base model ROM HP ini tuh rendah banget, cuma 32 GB aja. Kalau ditanya apakah cukup? Oh tentu tidak. Karena sekarang ini dengan 57 foto, 4 video, dan 24 aplikasi, kapasitas memori yang masih tersedia cuma 5,21 GB aja. Dan itu sangat-sangat tidak cukup. Karena pemakaian setiap hari gua 64 GB aja nggak cukup, apalagi 32 GB. Bener-bener sebulan habis mesti hapusin memori atau hapusin aplikasi dulu baru bisa. Jadi saran gua kalau misalkan kalian mau beli iPhone ini, make sure ambil 128 GB udah minimal sih. iPhone versi Plus, memang kapasitas baterai yang ditawarkan itu lebih besar ketimbang versi non Plus. Yaitu HP ini punya kapasitas baterai sebesar 2900 mAh. Tapi dalam penggunaan gue setiap harinya, gue menemukan tuh rasanya kurang cukup. Padahal dipakai tanpa gaming, cuman dipakai scrolling Instagram, sosmed, nonton YouTube, menggunakan koneksi seluler data, dapat screen on time 4 jam 30 menit aja dalam sekali nge-charge. Kalau mau dipakai gaming, wah gue nggak ngebayang sih. Sehari mesti nge-charge berapa kali. Jadi saran gue, walaupun kalian beli versi Plus, make sure beli powerbank tambahan dan bawa charger kemana-mana biar aman aja bisa dipakai seharian penuh. Memang sekarang ini peran battery health juga ngefek karena kebetulan unit yang sekarang gue pegang udah turun 20%. Tapi kemungkinan besar kalau kalian mau beli iPhone 7 Plus ini, unit yang kalian dapat itu versi second atau refurbished.
Karena secara Apple udah nggak produksi lagi kan, udah discontinue. Jadi bawa powerbank aja biar aman. So guys, intinya dengan harga 3 jutaan untuk iPhone 7 Plus menurut gua ya ini masih cukup worth it untuk dibeli. Kenapa cukup? Ya karena kalau kalian cuma pentingin produk Apple aja as in pengen nyoba ekosistem iOS atau ekosistem Apple, Instastory mulus, bahan material flagship dengan harga bersahabat, ya ini adalah langkah awal yang bagus apalagi buat kalian yang belum pernah coba produk Apple. Tapi sisanya kalau kalian expect performa ngebut, terus ngecharge ngebut, baterai awet, ya ini rasanya bukan buat kalian aja sih. Tapi balik lagi, cocokin sesuai kebutuhan. Kalau misalkan sama sesuai kebutuhan kalian dan kebetulan nemu unit yang pas, silahkan aja. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.